Singa dari Makedonia, kisah Alexander Sang Agung. Matahari baru saja menari di atas pegunungan Pindos ketika seorang bayi lahir di Pella, ibu kota Makedonia. Tahun itu adalah 356 sebelum Masehi. Seorang raja masa depan, Alexander, putra Raja Filipos yang kedua dan Ratu Olimpias, membuka matanya untuk dunia yang kelak akan ia genggam dalam kedua tangannya. Sejak kecil, Alexander bukan anak biasa. Ia tidak sekadar lahir dari darah bangsawan, tetapi juga dari legenda. Ibunya, Olimpias, meyakini bahwa Alexander adalah keturunan dewa Zeus sendiri. Setiap malam, ia berbisik pada putranya kisah-kisah tentang para pahlawan dan dewa, Achilles, Herakles, dan para dewa Olympus. Alexander tumbuh dengan keyakinan bahwa darah para dewa mengalir di nadinya. Ketika Alexander berumur 13 tahun, ayahnya memanggil seorang filsuf dari Athena, seorang pria bernama Aristoteles. Di bawah bimbingannya, Alexander belajar filsafat, sastra, ilmu bumi, dan seni peperangan. Ia membaca puisi Homerus setiap malam, memuja sosok Achilles sebagai panutannya. Bahkan dalam tidurnya, pikirannya menari-nari di medan laga yang kelak akan ia taklukkan. Pada usia 16 tahun, ketika Raja Filipos sedang berperang di luar negeri, Alexander sudah memimpin kerajaan sebagai wali takhta. Ketika sebuah suku di utara memberontak, Alexander tak ragu. Ia memimpin pasukan, menghancurkan pemberontakan, dan mendirikan kota Alexandropolis di atas tanah musuh. Dunia mulai berbisik tentang pangeran muda yang tak kenal takut. 2 tahun kemudian, saat Alexander berusia 18 tahun, ia memimpin sayap kiri pasukan ayahnya dalam pertempuran Chaironia. Di sana ia menunjukkan keberanian luar biasa, menghancurkan pasukan Thebes dan Athena, dengan strategi yang bahkan para jenderal tua kagumi. Ayahnya berseru dengan bangga, "Anakku, cari kerajaan yang layak bagimu, sebab Makedonia terlalu kecil untukmu." Namun takdir bergerak cepat. Pada tahun 336 sebelum Masehi, Raja Filipos dibunuh oleh seorang pengawal. Alexander, baru berumur 20 tahun, naik takhta. Kerajaan Makedonia kini ada di pundaknya, dan ia segera menegaskan kekuasaan. Ia menghancurkan pemberontakan di Thebes. Dengan kejam meratakan kota itu ke tanah agar dunia tahu Alexander bukanlah anak-anak. Dengan Yunani tunduk di bawah sepatu perangnya, Alexander memulai mimpi besarnya, mimpi yang ia warisi dari ayahnya, menaklukkan kekaisaran Persia, kerajaan terbesar di dunia. Tahun demi tahun, Alexander menggulung dunia di bawah bendera Makedonia. Pada tahun 334 sebelum Masehi, ia menyeberangi Hellespont ke Asia Kecil dengan 35.000 pasukan. Di Sungai Granicus, ia menghancurkan pasukan satrap Persia. Di Issus, ia mengalahkan Raja Darius yang ketiga, penguasa Persia yang melarikan diri dari medan perang dan meninggalkan keluarganya di tangan Alexander. Namun Alexander memperlakukan mereka dengan kehormatan. Ia bukan hanya penakluk, tapi juga raja berhati besar. Ia menaklukkan kota demi kota, Sardis, Miletus, Tyre, Gaza. Lalu ia masuk ke Mesir, di mana rakyat menyambutnya sebagai pembebas dari tirani Persia. Di sana, ia mendirikan kota baru, Alexandria, yang kelak akan menjadi pusat ilmu dan peradaban. Di oasis Siwa, pendeta-pendeta menyambutnya sebagai anak dewa Amun. Kini, ia percaya sepenuhnya bahwa ia adalah keturunan ilahi. Kemudian ia kembali mengejar Darius, yang kembali melarikan diri dalam pertempuran Gaugamela. Pada tahun 331 sebelum Masehi, Persia takluk. Babylon, Susa, Persepolis semuanya jatuh ke tangannya. Di istana Persia yang megah itu, Alexander membakar aula kerajaan sebagai balas dendam atas invasi Persia ke Yunani di masa lalu. Namun Alexander tak berhenti di sana. Ia melintasi pegunungan Hindu Kush, menyeberangi sungai besar di Asia Tengah, dan menaklukkan Baktria dan Sogdiana. Di sana ia menikahi Roxana, seorang putri bangsawan setempat, demi menyatukan darah Makedonia dan Asia. Pada tahun 326 sebelum Masehi, ia mencapai India. Di sungai Hydaspes, ia bertempur melawan Raja Porus yang gagah berani. Meskipun menang, Alexander begitu terkesan pada Porus hingga ia membiarkan sang raja tetap memerintah wilayahnya. Tapi pasukannya lelah. Mereka menolak melangkah lebih jauh ke timur. Alexander meski kecewa akhirnya mundur. Ia kembali ke Persia membangun kota-kota baru, memperkuat kekuasaannya, dan merencanakan ekspedisi baru ke Arabia. Namun ajal mendekat. Pada tahun 323 sebelum Masehi, di istana Babylon yang megah, Alexander jatuh sakit. Beberapa menyebut ia diracuni, yang lain mengatakan malaria atau tifus. Dalam kesakitan, ketika para jenderal bertanya siapa yang akan menjadi penggantinya, Alexander hanya berbisik, yang terkuat. Pada usia 32 tahun, Alexander wafat. Dunia menangis. Di usianya yang begitu muda, ia telah menaklukkan dunia dari Yunani hingga India. Ia mendirikan lebih dari 20 kota bernama Alexandria.
menciptakan jalur dagang dan pertukaran budaya antara timur dan barat. Ia menyatukan dunia yang dulu terpecah dalam darah, dalam pernikahan, dalam budaya, dan dalam semangat petualangan. Jenazahnya dibalsem, dibawa dalam keranda emas, dan dimakamkan di Mesir. Beberapa mengatakan ia bersemayam di Alexandria, tapi makamnya tak pernah ditemukan. Seperti para dewa yang ia cintai, Alexander pun akhirnya menjadi legenda. Warisan Alexander Sang Agung mendirikan lebih dari 20 kota, termasuk Alexandria di Mesir, menyatukan budaya Yunani dan Timur dalam apa yang kini disebut periode Helenistik, membuka jalur ilmu, seni, dan filsafat antara Barat dan Timur, membuktikan bahwa kekuatan bisa diimbangi dengan kehormatan, dan perang bisa menjadi jalan menuju penyatuan peradaban. Alexander bukan hanya penakluk, ia adalah pemimpin dan legenda yang abadi dalam sejarah manusia. Singa tanpa makam, bayang-bayang Alexander. Kematian Alexander di Babylon pada tahun 323 sebelum Masehi menyisakan kekosongan yang tak seorang pun bisa isi. Ia wafat tanpa anak yang sah dan tanpa penunjukan penerus yang pasti, hanya meninggalkan kata-kata samar yang terkuat. Tubuhnya yang diawetkan dibawa dalam keranda emas raksasa, dihiasi permata dan ukiran mitologi. Awalnya ditujukan ke Aigai, tanah para raja Makedonia, tetapi dalam perjalanan, keranda itu dirampas oleh Ptolemaios, sahabat dan jenderal kepercayaannya. Ia membawanya ke Mesir. Di sana, jenazah Alexander dikebumikan dengan kemegahan dewa di Alexandria. Makam itu menjadi tempat ziarah bagi para raja dan jenderal. Namun seiring waktu, keberadaannya pun hilang ditelan debu zaman. Namun warisan Alexander bukan cuma tubuhnya. Ia meninggalkan kekaisaran terbesar yang pernah dilihat dunia dan yang paling rapuh, perpecahan anak-anak dari ambisi besar. Segera setelah kematiannya, jenderal-jenderalnya yang disebut para Diadochi, para penerus yang berebut tahta kekaisaran. Mereka bukan sekadar jenderal. Mereka adalah sahabat Alexander, prajurit yang telah menemaninya dari sungai Granicus hingga ke lembah Indus. Ptolemaios mengambil Mesir dan memulai dinasti yang akan bertahan 300 tahun hingga Cleopatra. Seleukos merebut Persia dan Babilonia, membentuk kekaisaran Seleukid. Antigonos dan anaknya Demetrios berjuang menguasai Anatolia dan Yunani. Lysimachos mengambil Trakia. Kassandros, putra jenderal tua Antipatros, merebut Makedonia dan membunuh Roxana serta putra Alexander IV. Tak ada satu pun dari mereka yang cukup besar untuk menggantikan Alexander. Kekaisaran itu tak bisa ditaklukkan kembali. Ia hanya bisa dipotong-potong seperti tubuh yang tidak bernyawa. Bayangan sang raja. Meski jasadnya mati, Alexander tetap hidup dalam ingatan bangsa-bangsa. Di Mesir, ia dihormati sebagai dewa. Di Persia, ia dibenci sekaligus dikagumi. Di Yunani, ia dilihat sebagai anak dewa yang menyatu dengan dunia. Legenda-legenda mulai tumbuh, bahwa ia minum racun yang dikirim oleh Aristoteles, bahwa ia menjelajah ke dasar laut dalam kapsul kaca, bahwa ia berbicara dengan binatang-binatang aneh di India. Bahkan dalam beberapa kitab dan cerita Timur Tengah, ia disebut sebagai Iskandar Zulkarnain, sang penguasa berkepala dua, penakluk dari barat dan timur, pelindung umat manusia dari makhluk jahat. Warisan nyata, dunia Helenistik. Yang tak bisa dibantah adalah bahwa Alexander mengubah wajah dunia. Bahasa Yunani menjadi lingua franca dari Laut Tengah hingga Sungai Indus. Kota-kota Alexandrianya menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan filsafat. Dalam kota Alexandria di Mesir, telah berdiri perpustakaan terbesar dalam sejarah dunia. Kuno, impian dari cita-cita Alexander sendiri. Dalam ilmu seni dan arsitektur, campuran antara budaya, Yunani dan Timur menciptakan zaman Helenistik, masa keemasan pertukaran budaya. Alexander menciptakan dunia baru, bukan dengan pena atau meja runding, tapi dengan pedang dan visi yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Rindu yang tak pernah padam. Seorang sejarawan dari Roma menulis, ia menangis karena tidak ada lagi dunia untuk ditaklukkan. Tapi yang benar, Alexander menangis karena ia tahu dunia terlalu besar untuk digenggam oleh satu manusia, bahkan oleh dirinya. Mereka yang datang setelahnya, Caesar, Napoleon, bahkan pemimpin-pemimpin modern mengutip namanya, mencoba meniru langkahnya, tapi tak ada yang bisa benar-benar menyamai. Alexander meninggalkan dunia dalam usia 32 tahun, namun ia hidup dalam setiap peta, setiap monumen, setiap buku sejarah. Ia adalah raja yang hidup seperti dewa, bertindak seperti pahlawan, dan wafat seperti legenda. Epilog. Kadangkala jika kau berjalan di reruntuhan kota Alexandria, atau berdiri di gurun yang sunyi di Asia Tengah, dan angin berhembus lembut, kau bisa mendengar suara derap kuda. Kau bisa merasakan tatapan seorang raja muda dengan mata menyala seperti api, bertanya kepadamu, dunia ini besar, sudahkah kau menjelajahinya? Aku menaklukkan kota-kota,
Tapi yang lebih sulit adalah menaklukkan diriku sendiri. Amarahku, egoku, dan rasa kehilangan yang diam-diam menghantuiku setelah tiap kemenangan. Semesta ini luas, tapi jiwa manusia yang penuh tekad lebih luas dari itu. Maka aku menolak diam, sebab diam hanya milik orang yang puas, dan aku belum puas sebelum seluruh dunia mengenal namaku. Aku lahir dari darah raja dan mungkin dari dewa. Tapi apa gunanya darah agung bila tak kugunakan untuk membakar dunia dengan cahaya keberanian? Jangan ukur kemuliaan seorang raja dari takhta yang ia duduki, tetapi dari seberapa luas cakrawala yang ia berani jelajahi meski dengan nyawa sebagai taruhannya. Aku tidak takut pada musuh dengan 1000 pedang, tapi aku takut pada ketakutan dalam diriku sendiri. Sebab dunia ditaklukkan bukan oleh senjata, melainkan oleh keyakinan yang tak pernah gentar. Bila aku mati muda, bukan karena aku tak gagal hidup lama, tapi karena para dewa tahu waktuku cukup untuk mengguncang bumi dan menulis namaku di langit. Raja sejati bukan hanya yang memenangkan perang, tapi yang memberi makna bagi darah yang ditumpahkan dan menjadikan peradaban tumbuh di tanah yang dulu dipenuhi tangis. Lebih baik aku hidup singkat namun penuh cerita yang dikenang berabad-abad daripada hidup panjang namun dilupakan bahkan sebelum tubuhku membusuk.